Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini kan jam pelajaran sejarah. Jadi berhubung karena bentar lagi ini ada rapat dan berkaitan dengan hari Ramadan, maka kita di sini pembelajarannya hanya 15 menit saja. Nah, di sini sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke pelajarannya, di sini saya akan memeriksa ruang kelas dulu ya. Jadi ini ruang kelasnya agak sedikit kotor. Jadi saya berharapnya sebelum nanti kita selesai pelajaran sejarah, itu ruang kelasnya dibersihkan terlebih dahulu. Nah, di absen dulu aja ya. Ini yang nggak masuk siapa? Oke, mungkin nggak ada yang nggak masuk ya. Jadi nihil, di sini nihil. Dan kita langsung saja masuk ke materi. Jadi sebelum kita masuk ke materi itu kita review lagi yang kita pelajari kemarin. Jadi sebelum kita masuk ke penjelajahan samudra di sini, kemarin itu kita sudah belajar Renaissance, sudah belajar abad kekosongan, abad kegelapan maksudnya ya. Jadi setelah Renaissance itu, maka bangsa-bangsa Barat akan melakukan penjelajahan samudra hingga pada akhirnya masuk ke Nusantara. Nah, di sini ada 4 gambar ya, ada 4 gambar di sini. Mungkin sebelumnya ada yang tahu ini maksudnya gambar apa, dan ada anak-anak panahnya ini maksudnya gambar apa. Oke, mungkin kalau misalnya nggak ada yang tahu, di sini ada kapal ya. Di sini ada kapal yang melakukan penjelajahan samudra. Ini adalah bangsa-bangsa Eropa yang mencari bumi Nusantara kita ini untuk mencari sebuah rempah-rempah. Nah, di sini ada contoh sebagai pohon kopi dan bijinya. Nah, kenapa bangsa Eropa itu melakukan penjelajahan? Ini dikarenakan pada saat itu, tepatnya pada tahun 1453, itu Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani. Jadi karena itulah maka stok masuk perdagangan rempah-rempah itu menjadi terhenti. Maka dari itu bangsa-bangsa Barat mencari dari mana asal rempah-rempah itu hingga akhirnya sampai ke Nusantara. Nah, masuk ke latar belakangnya datangnya bangsa Barat ke Indonesia. Ini dilatar belakangi dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Itu yang sudah saya jelaskan sedikit tadi ya. Nah, di situ memang Konstantinopel menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, dan ketika jatuh ke tangan Turki Utsmani, maka bangsa-bangsa Barat itu sudah tidak bisa lagi berdagang di situ, dan makanya mereka mencari ke pusat sumber dari rempah-rempah itu. Nah, latar belakang yang kedua itu adanya berbagai penemuan di bidang teknologi. Nah, adanya berbagai penemuan di bidang teknologi ini berkaitan erat dengan Renaissance. Makanya mereka selalu mengembangkan teknologi-teknologi untuk menemukan dunia baru yang mereka yakini ada di sebelah timur dari benua mereka. Nah, untuk selanjutnya, latar belakang yang ketiga itu adanya semangat melanjutkan perang salib. Nah, di sini melanjutkan perang salib itu yang dimaksud adalah nantinya akan menyebarkan agama. Jadi, karena kejayaan mereka, kemenangan mereka setelah perang salib ini, mereka percaya diri untuk melanjutkan agamanya, yaitu agama Kristen.
Setelah kita membahas tentang latar belakang tadi, maka dimulailah periode petualangan penjelajahan yang bertujuan untuk mencari dunia baru yang dimaksud oleh bangsa-bangsa Eropa. Upaya tersebut mendapat dukungan dan partisipasi dari para pemimpin yang pada saat itu adalah seorang raja dan para ilmuwan-ilmuwan. Portugis dan Spanyol adalah negara yang pertama yang melakukan penjelajahan di samudra untuk menemukan dunia baru di timur. Portugis juga telah menjadi pembuka jalan menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Nah, di sini dituliskan bahwa faktor-faktor yang mendorong orang-orang melakukan penjelajahan samudra adalah gold, glory, gospel atau yang biasa kita sebut sebagai 3G. Yang pertama adalah gold, yaitu memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan-bahan tambang yang sangat berharga. Nah, rempah-rempah di situ dikatakan sangat berharga, makanya dia dikategorikan sebagai gold, yaitu sebuah barang yang sangat berharga pada waktu itu. Yang kedua adalah glory. Di sini mereka memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan ini mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukan. Maka dari itu dimunculkanlah sebuah istilah yang namanya kolonialisme. Mereka menjajah, mereka mengeruk sumber daya alam yang ada di Nusantara. Selanjutnya, setelah mereka mencari kejayaan, mereka mencari kekayaan, mereka juga menyebarkan agama yang tadi berkaitan dengan semangat melanjutkan perang salib. Maka dari itu, mereka maksudnya adalah menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Pada mulanya orang-orang Eropa ingin mencari dan bertemu Pastor Jones yang diyakini sebagai raja Kristen yang berkuasa di timur. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor yang mendorong orang-orang Eropa melakukan penjelajahan samudra. Untuk selanjutnya, ketika bangsa Eropa datang di Nusantara, itu bagaimana sih sikapnya bangsa Indonesia dalam menerima bangsa Barat? Jadi yang dikatakan sampai sekarang ini orang-orang Indonesia itu adalah orang-orang yang ramah, itu berakar dari nenek moyangnya ketika bangsa Barat itu sampai ke Indonesia. Di sini kedatangan bangsa Barat pada awalnya disambut baik oleh penduduk Indonesia, tapi lama-kelamaan bangsa Indonesia mulai menyadari bahwa mereka hanya mengeruk sumber dayanya saja. Mereka hanya menjajah, mereka hanya menyiksa, mereka hanya mencari apa yang mereka inginkan, tidak untuk berkawan atau menyelamatkan bangsa Indonesia dari keterbelakangan. Nah, kemudian bangsa Indonesia mulai melakukan perlawanan, dan perlawanan itu hanya bersifat kedaerahan. Jadi setiap pemimpin di daerah itu hanya melakukan perlawanan di daerahnya sendiri-sendiri. Mereka belum mengenal persatuan, mereka belum mengenal kesatuan. Mungkin nanti bisa dilanjut lagi. Jadi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin jika tidak, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, mungkin jika tidak ada yang ditanyakan, maka anak-anak di sini akan saya beri tugas. Jadi tugasnya itu berupa tugas kelompok dan dikerjakan secara kelompok. Tapi berhubung waktunya sangat terbatas, maka tugas itu dikerjakan di rumah dan dibahas kita minggu depan. Jadi untuk tugasnya itu, pertama, siapkan peta dunia. Jadi nanti kalian bisa mencetak dan
mengambilnya dari internet. Kemudian dengan peta itu tunjukkan dengan gambar garis-garis yang menunjukkan perjalanan masing-masing kelompok. Jadi nanti akan dibikin 4 kelompok, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah, perjalanan masing-masing kelompok bangsa Eropa menuju ke Kepulauan Nusantara. Kemudian jangan lupa tempat-tempat persinggahan dan bedakan warna dan bentuk garis-garis masing-masing kelompok bangsa. Nah, jadi nanti mungkin bisa kelompok Portugis menggunakan warna hijau, kelompok Spanyol menggunakan warna kuning, kelompok Belanda menggunakan warna merah, dan kelompok Inggris menggunakan warna biru. Atau bisa nanti terserah warnanya yang dipilih sesuai kelompoknya masing-masing. Kemudian di sini apakah ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita bahas pada hari ini? Oke, mungkin jika tidak ada, saya akan menyimpulkan apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, tadi kita sudah belajar tentang apa latar belakang bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra, bagaimana faktor-faktornya, dan bagaimana sikap orang Indonesia terhadap kedatangan bangsa Barat. Nah, di sini disimpulkan orang-orang Barat telah menemukan Kepulauan Nusantara yang merupakan penghasil rempah-rempah setelah tadi Konstantinopel diduduki oleh Turki Utsmani. Nah, sungguh luar biasa kekayaan bumi Nusantara sebagai rahmat yang diberikan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih. Oleh karena itu, kita harus mensyukurinya. Sayangnya waktu itu rakyat Indonesia belum bersatu sehingga masih mudah dipengaruhi oleh bangsa Barat. Jadi tadi hanya melakukan perlawanan yang bersifat kedaerahan dan belum bersatu. Sehingga bangsa Barat mudah masuk ke dalam instansi pemerintah yang pada saat itu sebagian besar di Nusantara berupa kerajaan-kerajaan. Mungkin demikian saja pelajaran sejarah pada pagi hari ini. Saya Aditya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.